Oke, sedikit berkenan untuk berbagi kisah bagaimana proses ini bisa terjadi dan semoga dapat menginspirasi para pelajar Indonesia ataupun pelajar lainnya dimanapun berada. Silakan dimulai. Sebenarnya bukan kisah, saya lebih mau bercerita terhadap prosesnya. Ya. Prosesnya. Di pada awalnya itu saya berpikir ini mission impossible. Itu. Tidak percaya karena saya lihat waktu saya belum belum menyentuh grammar sama sekali itu waktu kampung belajar itu, di mana saya tata bagaimana kita membuat speaking kita lebih menarik. Dan ketika Anda ikut kelas pronunciation juga saya cuma melihat kapan dia menyentuh grammar ini. Jadi saya itu selalu berpikir ini mission impossible ini, to finish red book itu. Ya. Ya itu awalnya saya tidak pernah menyangka itu. Jadi unpredictable itu sebenarnya. Bilang bisa kau menyelesaikan, tetapi ketika saya tanya kamu dan kamu bilang begini, bulan 8 tanggal 11 saya harus pulang ke Makassar karena saya harus ini dan mengejar beasiswa unggulan, dan syaratnya itu salah satunya bahasa Inggris, ya kan, mau belajar TOEFL. Pada dasarnya Anda sudah datang ke tempat yang tepat, gitu, pada dasarnya itu. Tapi karena kita berbicara proses, berarti dia tidak ada yang instan-instan. Dan capaian dalam buku merah Anda ini, saya pikir itu karena ada semacam habitus, kebiasaan belajar. Seperti yang saya katakan sebelumnya, dimanapun itu selama lingkup rumah belajar, yang penting orangnya belum tidur, itu masih kita bisa belajar. Itu dimanapun itu dia. Dan itu saya juga kaget ada kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Biasanya kita kalau di dalam kamar, di dapur, itu kan tidak bertanya. Itu Anda biasanya tidak enak karena dia lagi ini enggak. Tapi itu saya salut budaya itu. Dan saya teringat bahwasanya budaya untuk terus belajar seperti itu bisa terbangun dengan dari lingkungan kita sendiri. Saya lihat kan ada temannya teman belajarnya juga, meskipun mereka menulis, Anda tetap mengerjakan. Dia tetap kerja. Jadi dari itu saya pikir, wah kayaknya bukan mission impossible lagi, mission possible, bukan impossible lagi. Jadi dia possible, ininya sudah hilang. Hilang. Mission possible, bukan impossible. Ketika saya lihat itu ya, antara terakhir yang saya mau katakan bahwasanya ketika Anda belajar degree of comparison dan Anda mengatakan alhamdulillah satu salah kayak begitu toh. Tapi ketika saya lihat itu apa yang saya koreksi, kamu benarkan itu, saya anggap kamu sudah mengerti. Paginya kamu bertanya sama saya sudah layak buku hitam tidak ini? Dan saya bilang, pegang, silakan bertanya kepada yang lebih berwenang, Mr. Agung, karena Mr. Agung yang mengajarkan itu. Dan ada shock terapi dua kena saya ini misalnya. Apa itu? Katanya si Aupa tadi ternyata buku hitam itu tidak seberat buku merah. Nah itu, itu kan sesuatu banget. Iya, ide yang baru itu. Iya. Tidak ada yang pernah berpikir begitu. Tidak pernah ada yang berpikir begitu. Karena ini sangat aplikatif sekali ini buku warna hitam ini. Mungkin di awal ya. Iya. Tahu di tengahnya. Itu. Jadi kalau mungkin Aupa bisa menceritakan bagaimana bisa menamatkan buku merah itu selama 28 hari itu, apa-apa saja supaya pelajar-pelajar lain bisa
mengikuti gitu. Iya. Oke. Tapi Mister. Oke, Bang. Oke, terima kasih Mister untuk kesempatan yang diberikan untuk malam ini. Sebenarnya ya, memang saya punya target buat bisa ada ya buku merahnya, buat menyelesaikan buku merah. Tapi sebenarnya Mister 28 hari itu lewat dari target sih Mister sebenarnya. Karena sebenarnya saya itu menargetkan paling lambat hari ya. Oh iya iya. Tidak, 7 hari 1 minggu. Ya, beberapa les sebelumnya itu saya cukup lama karena untuk memahami itu membutuhkan critical thinking yang lebih dalam. Bahkan kalau tidak salah itu satu bab itu kan target saya itu ya sehari minimal lah 1 bab. Cuman ada yang satu bab itu bisa mencapai 4 hari kalau tidak salah. Nggak tahu di mana dia. Yang ada bisa. Kayak ini contoh. Terus, nah, ya, ini udah selesai. Dan juga apa ya, pasang surut saat pengerjaan buku merah itu terkadang saya sudah menyeting waktu kapan saja harus dikerjakan. Cuman pada realitanya kadang saya tidak mengerjakan di waktu yang sudah ditentukan. Makanya mungkin juga agak terlambat 1 minggu dari target sebelumnya, itu maksimal 3 pekan. Dan juga alasan karena apa tidak mengerjakan itu ya, pertama mungkin capek, terus yang kedua lagi keluar ya, karena beberapa waktu kemarin saya sempat jalan ke Pantai Biru ya, kan seharusnya saya kerjakan buku merah, cuman waktu itu ya pergi, jadi saya tidak mengerjakan itu di waktu saya pergi. Terus juga yang selanjutnya ketika saya mengerjakannya ini apa ya, cukup kompleks karena sebenarnya buku ini tuh sudah sangat tertata, tetapi terkadang di tengah jalan itu saya masih bingung dengan hal, dan ini ada misalnya saya bisa membantu untuk menyelesaikan buku ini karena pada dasarnya buku ini sudah terstruktur dengan baik, tapi ada beberapa penjelasan yang menurut untuk saya itu tidak terstruktur alias susah untuk saya pahami, dan disitulah challengingnya, makanya kenapa saya lama. Tapi alhamdulillah lamanya tidak terlalu lama, cuma 1 minggu dan yang ditargetkan. Itu dia Mister. Iya. Nah, tujuan dari acara ini bagaimana Anda bisa kiat-kiat apa saja Oke, ya. yang Anda bisa bagi kepada pelajar-pelajar yang juga mempunyai target yang bersentuhan dengan bahasa Inggris, supaya mereka bisa mengikuti metode itu. Okay, thank you Mister for the question. I think the apa tadi saya sorry kiat-kiat ya. Ya. Kiat-kiat itu yang paling pertama tentu kita harus menentukan tujuan mengapa kita mau belajar ini, karena dengan kita memiliki tujuan kita memiliki arah untuk belajar. Segala sesuatu yang memiliki arah, jalannya akan lebih mudah ketika dibanding tidak mempunyai arah. Contoh sederhananya ya, jika kita ingin pergi bekerja di luar kota, jika kita sudah tahu arahnya, ya pasti bakal lebih cepat dibanding masih baru mau mencari di tengah jalan, itu bakal memakan waktu yang lebih lama. Jelas kan, sudah jelas ada tujuan atau arah yang diinginkan. Yang kedua, menimbulkan rasa semangat belajar dari dalam diri sendiri, alias kemauan dari dalam diri sendiri. Kenapa ini penting? Karena jika kemauan datang dari dalam diri kita, maka itu akan membuat kita semakin semangat untuk belajar, karena semangatnya dari dalam diri sendiri. Ada semangat yang diri kita ini mendoktrin bahwa kau harus semangat, kau harus mencapai tujuan. Nah, itu kan bisa dicapai jika kita mempunyai keinginan belajar dari diri sendiri. Beda halnya dengan orang yang dipaksa. Ya, kalau orang dipaksa, dia belajar, cuman ya karena paksaan, dan beberapa orang itu dipaksa itu belajar ya tidak mau. Pada dasarnya tidak mau, tapi
harus melakukannya, dan akhirnya output yang didapatkan itu tidak maksimal dengan sesuai yang diharapkan. Terus yang selanjutnya setelah menemukan arah, menemukan kemauan, kita harus pasang setting goals. Setting goalsnya ini kayak berapa lama sih harus saya selesaikan buku ini. Jujur untuk saya sendiri itu saya setting goalsnya 3 pekan, tapi ternyata tidak tercapai. Dan setelah kita menyeting goalsnya selama sekian hari, kita petakan setiap hari harus berapa nih, bukan berapa halaman, berapa chapter, dan lain segalanya. Nah, kita rincikan sekecil mungkin. Kalaupun bisa dalam sehari itu pun kita rincikan mau kerjanya mau jam berapa dan berapa ini, biar lebih tertata ini. Dan jangan lupa sediakan cadangan atau tambahan waktu ya, kalau tidak tercapai target ya akan bergeser, tetapi bergesernya tidak akan terlalu jauh. Untuk saya sendiri ini alhamdulillah bergesernya cuma 1 minggu, 21 ke 28. Dan yang terakhir itu harus menjaga, harus konsisten ya kan. Biasanya orang cuma semangat di awal, panas-panas kayak ayam kalau kata orang. Nah, konsisten ini perlu terus dijaga sampai akhir, karena kalau konsisten atau semangatnya hilang di tengah jalan, ataupun kayak nggak mau lanjut, itu karena tidak konsisten. Dan untuk menumbuhkan rasa konsisten itu kembali tadi membuat yang pertama, yaitu mengetahui arah dan memiliki semangat yang tinggi untuk belajar. Dengan adanya itu saya yakin insya Allah akan bisa konsisten sampai akhir. Alhamdulillah saya 24 hari bisa menyelesaikan itu. Oke. Ya, bisa angkat poin ini untuk yang kita mau bagikan kepada calon-calon pelajar ya. Menyinggung soal itu karena ini sudah banyak diketahui orang bahwasanya anak-anak sekarang itu dia pengetahuannya, kepintarannya itu based on AI, tapi bukan semuanya ya. Artificial intelligence gitu. Tanpa handphone, dan ketika saya melihat Anda mengerjakan ini, itu jangan bergantung ke handphone. Itu. Dan itu juga tantangan buat anak-anak ya. Itu artinya waktu saya kasih soal speaking, mereka sampai cari di AI itu speaking pendek dalam bahasa Inggris. Nah, itu mereka tidak dapatkan itu. Itu. Nah, ini kan artinya yang saya mau tahu, kebiasaan ini terbangun semenjak kuliah atau sebelum kuliah. Nah, ini yang harus kita artinya untuk mengatasi tantangan teknologi ya. Karena teknologi itu adalah, bahasa kerennya itu anak-anak bilang itu adalah teman abadi atau pengetahuan abadinya. Nah, kalau mungkin 5 tahun sebelumnya orang mengatakan apa yang kau butuhkan tinggal tanya saja sama paman Google, semua ada di situ. Sekarang ada AI. Jadi mereka itu yang saya mau tahu bahwasanya selain konsisten dan setting goal itu, dan bermula dari kita, kiat-kiat ini sudah terbangun waktu kuliah atau sebelum kuliah. Karena yang belajar ini juga banyak yang belum kuliah. Itu jadi kalau bisa di-share pengetahuannya, artinya Anda jangan terlalu bergantung kepada handphone untuk menggali pengetahuan. Oke, terima kasih Mister. Sejujurnya kalau ditanya sebelum atau sesudah, jawabannya sebelum. Nah, mengapa sebelum? Jadi ceritanya gini. Ketika saya SMA di Man Ihsan Cendekia Gorontalo, penggunaan HP itu sangat dibatasi. Itu cuma bisa digunakan 2 kali dalam sepekan, dan itu pun cuma sejam kayak sepertinya. Nah, sisanya tanpa handphone. Jadi saya dan teman-teman saya ketika belajar di asrama ya tanpa handphone, based on all books, dan bertanya kepada guru. Nah, budaya itu alhamdulillah sudah terbentuk dalam diri saya sejak 3 tahun yang lalu ketika saya ber-SMA di tahun 2021, tahun ini 2025. Alhamdulillah budaya belajar tanpa bergantung ke handphone itu
sudah ada dalam diri saya, karena budaya ini sudah saya jalani selama 3 tahun berturut-turut. Dan ketika saya menjalani budaya itu, saya merasa cocok belajar tanpa handphone. Maksudnya belajar dengan teman gitu. Nah, jadi jika saya belajar nih dan ada yang tidak saya ketahui, maka saya langsung bertanya kepada teman. Dan itu yang saya terapkan di sini. Ketika ada yang saya tidak ketahui, saya tanyakan kepada Mr. Anca, Mr. Agung, atau Mr. Naim. Karena jujur saya sendiri tidak cocok belajar dengan ini. Mengapa? Yang pertama, terlalu banyak distraksi. Ya, entah distraksi notifikasi, balas WhatsApp, main Instagram, TikTok, dan lain sebagainya, tidak dapat dipungkiri. Terus yang kedua, memang saya tidak cocok menggunakan ini. Kayak saya menyukai pembelajaran yang real life, real face to face each other, karena ya itu tadi, jika saya bunyi bisa langsung bertanya, bisa berdebat malah dengan orang yang saya tanyai. Kayak ini mencocokkan pemahaman yang belum setara dengan yang saya tanyakan, dan itu tidak bisa dilakukan oleh di handphone. Terus yang ketiga, jujur waktu COVID lalu saya cukup tersiksa belajar via Nah, itu budaya inilah yang terus melekat dalam diri saya, bahwa kalau mau belajar ya minimal adalah orang yang bisa ditanyakan jika buntu. Saya lari ke handphone itu cuman kalau misal untuk mencari kata yang memang sudah sangat sulit bagi saya, jadi kayak cuman buat apa maksudnya ini, sudah setelah saya dapatkan saya simpan lagi dan kembali belajar, tidak tergantung buat mencari semua jawaban di sini. Dan yang terakhir juga, saya rasa ini cukup sulit ya buat teman-teman yang mungkin sebelumnya distraksi dan sebagainya. Kalau pesan dari saya, kalian harus tahu bahwa jika bermain handphone seharian itu cukup menyiksa buat kalian. Menyiksa apa? Ya menyiksa kalian tidak bisa beraktivitas apa-apa, karena kan terdistraksi, terganggu, dan semua konsentrasi fokusnya kalian cuma di HP. Jadi banyak pekerjaan-pekerjaan yang telat atau bahkan tidak dilakukan cuma karena terdistraksi. Bahkan kebanyakan orang itu sekali main HP bisa sampai sejam non-stop. Jadi kayak, dalam sejam itu belajar udah bisa loh. Sejam itu cukup udah banyak yang bisa diketahui dibanding cuma main HP. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan, insya Allah jika kalian punya semangat, punya tekad untuk belajar dan sudah mengetahui dampak negatif dari ini, maka kalian secara tidak langsung akan pelan-pelan menjauhi untuk tergantung di sini. Itu sih Mister. Dalam belajar ya, oke. Iya. Jadi kami menangkap poinnya, membiasakan diri di dalam belajar tidak bergantung kepada hal-hal eksternal. Iya. Iya. Jadi itu terbangun sebelum kuliah. Iya. Dan itu tetap terjaga sampai sekarang. Kalau belajar ini di rumah belajar dimanapun itu kita bebas melakukan yang selama orang itu tidak tidur itu ya, oke. Dan itu bagus karena tantangan itu di dalam belajar. Handphone sebagai kebutuhan, iya, tapi bukan sesuatu yang tidak boleh. Selain budaya yang terbangun yang dijaga itu untuk sehingga bisa sukses mengerjakan dokumen itu, kiat-kiat apa yang Aufa akan lakukan ketika mau ujian? Ini kan pasti ada ujiannya Besok. besok. Dan ada 4 tahap ujiannya. Iya. Itu. Jadi kita juga perlu selain proses belajar kan pasti ada endingnya. Iya. Kiat-kiatnya Aufa ini untuk menghadapi ujian apa aja? Oke. Supaya kita bisa bagi ke teman-teman ini. Oke, kiat-kiat untuk ujian ini pertama teman-teman harus tahu model ujian itu seperti apa. Setelah mengetahui seperti apa saja yang bakal naik dalam ujian itu. Ini sebagai cara untuk menyusun strategi. Untuk ujian saya ini kan insya Allah terbagi 2. Yang pertama tulis dulu, dan selanjutnya
tulisan. Nah, untuk tulis sendiri ini ya kita harus paham betul dengan bahan yang akan diujikan. Makanya saya tanyakan ke Mr. Agung, Mr. tensis saya itu berapa? Itu 16 verbal, 8 nominal. Ini dari semua ini kan yang verbal sama yang 8 nominal yang ini. Oke, saya telah mengetahui, oh ini yang diujikan. Nah, kebetulan beberapa dari materi ini telah dipelajari di sini. Maka saya menganggapnya secara tidak langsung saya telah menyicil bahan ujian yang bakal diujikan nantinya. Sudah, alhamdulillah, insya Allah saya pahami di belajar di daerah ini. Bisa saya permantap di tesis-tesis yang belum dibahas dalam buku ini. Nah, ada pun juga seperti yang kita ketahui kalau tesis itu kan ada perubahan di verb 1, verb 2, verb 3. Nah, untuk itu saya sudah merangkum banyak ini. Saya rangkum. Ini sedikit lagi selesai. Ini berapa ya? Saya belum selesai lah. Itu saja. Karena soalnya verb ini juga cukup krusial ya, karena ada yang reguler. Jadi kita harus berhati-hati. Oke, teman-teman sudah mengetahui apa yang jadi ujiannya apa dan bahan-bahan yang diujikan. Nah, setelah teman-teman tahu, teman-teman harus berlatih mengerjakan yang soal untuk itu, karena untuk tes saya sendiri ini ternyata waktunya menurut saya itu cukup singkat, karena rata-rata satu nomor satu soal. Nah, dalam satu menit itu saya sudah harus bisa berpikir jawabannya apa serta menuliskannya untuk bisa menjawab semua soal dengan benar. Nah, jika teman-teman sudah sering berlatih, maka secara tidak langsung akan mempercepat proses ujian nantinya. Dan yang terakhir, jangan lupa doakan tunggu dulu. ya. Ide mengundang saudari Widi, ini ide dari mana? Kan ada pertanyaan begini, untuk mengetahui ujian, menjawab ujian, tentu kita belajar pengalaman yang sudah pernah mengalaminya. Dan saya surprise aja, Widi datang khusus buat kamu belajar itu di oral kan? Itu salah satu yang itu kan kalau pesan-pesan yang tadi itu banyak, tetapi mengundang orang yang pernah mengalami itu luar biasa. Iya, maksudnya itu salah satu kiat itu. Terus ini ide dari mana? Ini maksudnya kenapa bisa kamu undang itu untuk mengetes bagaimana menghadapi soal-soal lisan gitu. Oke, sebelumnya saya sama dia sebelumnya pernah bertemu 5 tahun yang lalu buat sharing session dalam bahasa Inggris, dan kebetulan dipertemukan oleh Mr. Naim di waktu 5 tahun yang lalu. Dan ketika saya datang ke sini, Mr. Naim lah lagi yang mempertemukan saya dan dia setelah 5 tahun lost kontak dengan mengatakan, kamu podcast ya sama Widi. Oke, saya terima tantangannya, dan itu saya menyiapkan materi podcast yang baik, dan ternyata Widi juga lebih baik dari saya. Jadi baik, dan ketika podcast saya merasa Widi itu yang di atas saya, bagus nih. Saya tanya-tanya apakah kamu sudah mengerti yang belum saya pahami, dan ternyata semua itu sudah dibabat habis sama dia. Jadi saya menanyakan nih, minta tolong, boleh nggak tolong nanti kamu ajarkan ini yang masih belum mantap nih, masih belum paham di saya. Dan alhamdulillahnya dia mau. Tentu ada strategi ya yang digunakan untuk komunikasi seperti itu, dan tentunya ketika dia sudah mengiyakan, tentu kita juga harus tahu dirinya bagaimana ya. Kita yang mengikuti jadwalnya dia. Ketika saya tanyakan, tolong bisa nggak ajarin ini? Iya, bisa. Saya tanyakan, kamu bisanya kapan? Dan ya udah, saya mengikuti bisanya dia, karena dia kan guru saya. Jadi ya bukan mau tak mau sih, jadi kita menghargainya seperti itu.
dan beliaunya juga alhamdulillah rendah hati, tidak sombong, dan betul-betul ini membantu saya. Yang paling terakhir ini kalau tidak salah hari Selasa ya, Selasa dia datang alhamdulillah mengajarkan saya itu 2 jam loh, 2 jam berturut-turut, dan dia punya semangat yang bisa dibilang luar biasa untuk mengajarkan ilmunya kepada saya. Dan jujur waktu 2 jam itu saya sempat mengantuk, dan saya sudah minta maaf ya saya mengantuk, dan dia bilang tidak apa-apa, dan dia tidak mengantuk sama sekali. Seperti itu sister. Oke. Dan kamu tahu dia salah satu penguji. Iya. Nah, itu. Dan dia salah satu penguji di sini. Oh iya. Iya, di Wow. ujian lisan itu. Wow. Gitu. Oke. That's me fun fact. Iya, poin yang saya mau petik itu ketika waktu saya interview itu dengan orang Australia, kalau Anda punya masalah di kampus dimanapun, saya jawab ya dengan membaca buku segala macam terus dia bilang semua mahasiswa bisa begitu, tetapi persoalan yang sama kamu harus mencari orang yang telah mengalami dan belajar metodenya. Iya. Nah itu dan itu saya lihat waktu kamu mengundang dia. Iya. Poinnya itu di situ yang saya tanggap ya. Iya. Makanya saya tanya itu ide dari mana? Ide Itu. dari saya sih mister. Oh dari kamu Iya, sendiri. kayak mumpung dia bukan masalah setaranya sih, mumpung videonya lagi free juga, masih dalam waktu libur, dan jika saya minta tolong untuk diajarkan itu tidak mengganggu, jadi ya sudah saya tanyakan saja, boleh tidak tolong ajarkan ini. Oh gitu. Ini saya masih kurang paham di ini, dan oh iya boleh, alhamdulillahnya. Kira-kira masih ada yang mau dibagi kepada teman-teman yang berminat untuk belajar? Saya cuma ingin mengatakan bahwa sebelum belajar itu kalian harus punya tujuan dan semangat ya untuk belajar, karena insya Allah jika sudah mempunyai itu, kedepannya bakal jalan dengan lancar. Itu aja sih mister. Oke. Ya. I think now. Ya. Mungkin ada sedikit bisa tambah tentang pengalaman di kampung belajar, selama kampung belajar. Okay. What do you think about kampung belajar? Yang selama 3 minggu itu ya. Can you tell us about your experience during kampung belajar? Studying English in kampung belajar. Okay, thank you. If you can speak English. Oh yeah, sure. Thank you for the question. I think Kampung Belajar. Kampung Belajar is one of the good program in Rumah Belajar Bersama, because in this program we learn more about English from the grammar, pronunciation, reading, and one I forgot. Speaking, yeah. For these aspects, I get it from program Kampung Belajar, and I think I can't get it in another place. Such in Makassar, I think it's really hard to get it this program, and alhamdulillah the program is give positive feedback for myself, and for Kampung Belajar I got more lessons from this program. First of all, it makes me more confident with English, because my teacher mentioned before, like, you should be just be confident, don't be afraid to speak, and make it slowly. Slowly berjalan dengan the second one, in this program I got more new friends that they can teach me, they can help me if I don't understand, ya, such as Hana, Paki, and others. And the third is I got a new experience to became a teacher with micro teachings program from Mr. Naim, that if we know some things, it's better to share with another people, and it is great. It makes me more know about that I shared before. Okay, good. And for the last, the benefit of this program, yeah, now you can see, now I can speak English more
confident and good. Yeah, of course, because that's the program of Kampung Bahasa. I think that's Mr. Okay, which part do you like best? Actually, for my, For aspects. I think for me, I love to speak. Us? One of my favorite is broadcast, especially with Widya. I think it's almost 2 hours we broadcast, and it's so fun, so fun. So what about pronunciation? How Oh, differ? yeah, British or American accent? and oh yeah. Actually, for the first it's speaking, and the second one is pronunciation. Because this lesson is teach us how to speak like a native, like regular. The teacher give the tips and trick to do it. Or our mouths should be like what? Like that. And our intonation to do it. And of course, from the pronunciation, I applied to speaking. So before I speak confident fluently, of course I got learned about pronunciation. Oh yeah, a few times ago, my teacher Mr. Nain gave us the text of a speech of President United States Barack Obama, and wow, that's amazing, and I can learn much from that. Start the pronunciation, how to say the words, and of course, after I know it, I implemented to speech. I have the video if you want to watch it. Yes, scroll about every day ago. Yeah. Okay. I wanna ask you, which part in speaking do you like? What part? Like what, Mr. Like when as I said before, when you speak, don't get off topic. Oh yeah. You know, you can manage your idea how to expand. Okay, which part? Which part from the speak? I'm sorry. I think you got something new. How to speak. I understand. Yeah. I think, of course, I got new things to speak in English. First, before I do the podcast, Mr. Ancha teach us like how we make a good conversation in podcast. So Mr. Ancha give the step by step how to do it, how to opening and in the middle, and how to change it, and how to closing, and I think that's new for me. And I implement it when I do a broadcast with Rihanna, with Ayla, with Widya, and now maybe yeah. Okay. So, Mr. It's okay, it's okay. 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 Think enough. Okay. Okay. I think enough. Okay, thank you, Mr. Thank you. See you next podcast. Thank you so much for attending me joining broadcast with you. Thank you. Okay, thank you very much. Oke, good. Ya, demikian yang buat yang menonton siaran langsung. Itu tadi diskusi Mr. Anca dengan Mr. Pemuda ya, anak muda, siapa? Aufa, yang dia tetap saja bekerja setelah mendapatkan satu buku, dia terus melanjutkan buku-buku yang berikutnya, dan bagi Anda yang mau menikmati bagaimana cara belajarnya, bisa mengikuti atau semoga bisa melampaui beberapa pemikirannya tadi telah di-sharing kepada Mr. Anca, dan juga kita rekam sehingga Anda bisa turut menontonnya dan mengambil langkah yang terbaik untuk kehidupan masa depan Anda. Thank you for watching. Happy study. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.